Video ini dibuat sebagai bentuk edukasi untuk semua umur. Sebelum video ini dimulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu, bahwa pembahasan kali ini tidak bermaksud untuk membahas hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Ini merupakan sebuah informasi, dan semoga ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kata Nabi, kalau melihat kondisi itu maka siap-siap. Tandanya akhir zaman, tandanya kiamat sudah dekat. Sudah ada prediksinya, kiamat tahun 2036. Kalau prediksi Prabowo 2035, ini kalau kiamat itu prediksinya 2036. Dalam bukunya kan 2030 atau 35 itu. Demokrasi is die. Tapi dalam prediksi para penulis itu mereka katakan 2030 katanya akan terjadi kehancuran. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada subuh hari ini saya ingin mengambil ada 3 hadis Nabi yang saya lihat cukup bisa kita petik pelajaran dan penting untuk kita petik dan penting untuk kita pahami. Hadis ini oleh Imam At-Tabrani dijadikan salah satu hadis tanda-tanda dekatnya akhir zaman. Tanda-tanda dekatnya akhir zaman. Sebenarnya kalau berbicara tentang masalah akhir zaman atau tanda-tanda akhir zaman, itu banyak sekali hadis-hadis fitan namanya, hadis-hadis fitnah akhir zaman yang dituliskan oleh para ulama, terkhusus ulama-ulama hadis itu. Salah satunya yang ditulis oleh Ibnu Asakir. Ibnu Asakir juga menuliskan dalam kitabnya Tarikh, itu menuliskan tentang tanda-tanda kedatangan akhir zaman. Kemudian Ibnu Majah justru menuliskan dalam hadis, dalam kitab sunannya itu dia tulis khusus pembahasannya, namanya Al-Ahadis Al-Fitan, hadis-hadis fitnah namanya. Baik, hadis yang pertama dari 3 hadis tersebut, hadis yang pertama yang ingin kita bahas itu, dan ini saya mencoba melihat kondisi saja, mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran dari kondisi-kondisi yang terjadi. Hadis yang pertama kata Nabi, nanti kelak di akhir zaman itu ada kaum yang terlena ketika dekat dengan penguasa. Jadi ada satu kaum, jadi nanti begini, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu mazdada rajulun minas sultani qurban illa izdada anillahi bu'dan. Ada nanti di akhir zaman itu kata Nabi, kelak manusia itu mereka dekat dengan penguasa, tapi justru kedekatan mereka dengan penguasa itu membuat mereka jauh daripada Allah. Hadis ini kemudian disampaikan kembali oleh Imam At-Tabrani. Kalau hadis yang pertama ini dari Ali bin Abi Thalib, mesti hadis ini tidak terlalu populer. Jadi Bapak Ibu, saya ingin sampaikan terlebih dahulu, hadis Ali itu memang tidak terlalu banyak dipakai, karena kekhawatiran para ulama sunnah itu, kekhawatirannya adalah banyak daripada hadis-hadis Ali itu dinukil oleh orang-orang Syiah, sehingga ada yang mengatakan hadis Ali itu ya hadisnya Syiah, padahal tidak. Kita ambil contoh salah satu hadis itu, tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliq, itu Ali bin Abi Thalib. Termasuk hadis ini. Maka pertengkaran antara Sunni dan Syiah itu dalam masalah hadis, itu berat itu memang. Jadi sehingga mohon maaf gitu, orang Sunni itu jarang mau mengambil hadis daripada Ali karena ditakutkan campur tangan daripada Syiah. Dan Syiah banyak yang merubah hadis itu banyak. Itu banyak namanya Al-Ittiham Al-Ahadis minas Syi'i. Ada kitab judulnya itu hadis-hadis penipuan yang dilakukan oleh Syiah, itu banyak. Dan itu ada buku khusus itu. Nah, kemudian kembali kepada masalah tadi. Kata Imam At-Tabrani, kalau dalam kitab Imam At-Tabrani itu mengatakan begini, sama pernyataannya, ketika seorang pemuda atau kaum dekat dengan pemimpin, maka kata kalimat selanjutnya akan tidak menutup kemungkinan mereka akan jauh daripada Allah. Sehingga kemudian para ulama hadis mencoba mentafsirkan ini begini. Ada beberapa pengertian daripada pemahaman ini. Pemahaman yang pertama begini,
bolehkah orang mendekat kepada penguasa? Bolehkah orang mendekat kepada penguasa? Jawabannya tidak ada larangan. Jawabannya tidak ada larangan. Karena kita berhak untuk dekat dengan siapapun. Kita berhak untuk dekat dengan siapapun. Yang menjadi masalah adalah ada orang-orang yang dekat dengan penguasa untuk mencari kepentingan. Ini yang kemudian menjadi muskilah. Ketika dia dekat dengan penguasa untuk mencari kepentingan, jika kepentingan itu untuk kepentingan khalayak ramai, itu tak ada masalah. Yang menjadi masalahnya adalah ketika untuk kepentingan pribadi. Nah, disinilah kemudian muncul malapetaka. Malapetaka itu begini, muncullah kemudian orang-orang yang tak mampu menahan diri, sehingga yang muncul adalah untuk memperkaya diri. Dan itu banyak. Kita ambil contoh. Seorang kontraktor untuk bisa mendapatkan proyek itu tidak mungkin kalau tidak dekat dengan penguasa, itu tidak mungkin, itu susah. Misal saya ikut bermain di bidang kontraktor, misal saya pemain baru, itu saya ikut tender, itu mustahil lulus. Itu bahasa sekarang itu mustahil lulus. Itu kenapa saya katakan mustahil lulus? Karena begitu keadaannya gitu. Tapi kalau saya dekat dengan penguasa, oh ini si Ridwan ini kawan baik ini, minimal itu dulu. Masalah belakangan itu salam tempel atau tak tempel itu belakangan lah kan. Tapi kemudian yang menjadi masalah adalah ketika kedekatan itu yang kemudian mengambil haknya orang lain untuk memberikan tempat kepada saya, sehingga tempat orang lain tertutupi yang seharusnya menjadi haknya orang lain. Zalim atau tak zalim? Zalim. Kemudian yang menjadi muskilah lagi adalah munculnya perkara-perkara yang tidak diinginkan. Disinilah yang disebut dengan nepotisme. Disinilah kemudian yang muncul riswah. Disitulah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah di situ. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kedekatan mereka dengan penguasa itu sangat mungkin mendekatkan mereka pada perbuatan yang diharamkan, seperti riswah, nepotisme dan lain sebagainya. Ada seorang pemuda baru menyelesaikan sekolahnya di Jawa misalkan. Kemudian dia balik ke sini, balik ke kampung halamannya untuk mencari pekerjaan. Bayangkan, pertanyaan yang pertama disampaikan dan dilontarkan oleh beberapa lembaga tempat dia mengajukan, itu pertanyaan pertamanya adalah, siapa orang yang membawa Anda ke sini gitu. Kalau bahasa gaulnya ordal, people in namanya, orang dalam. Sampai di sini paham Bapak Ibu? People in bahasa gaulnya tuh, Bu. Bolehkah kita demikian? Bolehkah kita melakukan demikian? Sebagian ulama mengatakan jika sesuai dengan kapasitas dan tidak merebut tempat orang lain. Misal dia bukan pakarnya di bidang itu, dia tak pakar di bidang itu, tapi karena dia baru datang dan kebetulan kepala dinasnya obnya, jadi itu lebih berhak untuk duduk gitu. Ini yang muskilah, nepotismenya begini, yang paling muskilah itu. Yang bermasalah itu yang seperti itu. Sehingga kedekatan seseorang dengan penguasa itu menimbulkan dua. Satu nepotisme, yang kedua riswah. Dan yang bermasalah bukan pribadi orangnya saja, tapi juga bermasalah pada penguasa, juga bermasalah pada dirinya. Baik, itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, ketika orang sudah dekat dengan penguasa, mereka akan berusaha mencari kepentingan-kepentingan yang bisa membuat mereka nyaman dengan kepentingan tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan cara yang halal itu, cara yang haram itu bisa menjadi yang halal. Maka kategori di sini, rajulun di sini dalam hadis ini itu umum. Baik dia dari kalangan manusia biasa atau orang-orang biasa, begitu juga dari kalangan para ulama. Tak salahkah ulama mendekat kepada penguasa? Tak salah. Jika ulama tadi ingin dekat kepada penguasa dengan tujuan memperbaiki sistem-sistem di dalam pemerintahan itu yang tidak baik. Yang menjadi masalah, ulama tadi kuat iman atau tidak?
Yang kita takutkan tidak kuat iman. Sehingga mohon maaf, ketika iman seorang ulama tidak kuat, itu yang muncul adalah kehinaan. Nanti pada hadis yang kedua kita kaitkan. Bayangkan, mohon maaf, ada kejadian yang unik gitu. Di salah satu tempat itu, demi mendapatkan satu jabatan, seorang ulama itu demi mendapatkan satu jabatan, itu dia rela mencari penguasa, kemudian dia mendekat kepada penguasa sehingga dia ingin mendapatkan tempat tersebut. Dan ingat, ketika orang sudah haus akan kekuasaan, itu mereka nggak mikir lagi dengan etika, akhlak, adab tuh nggak kepikir, udah nggak kepikiran itu. Kenapa? Karena mereka merasa memiliki tempat. Ini yang masalah, Pak. Mereka merasa mereka sudah punya kekuasaan, mereka merasa sudah punya dekingan, sehingga yang mereka lakukan adalah merapat kemudian menghilangkan akhlak, etika, adab, sekalipun mereka mengerti akan agama. Dan ini perlu kita sampaikan, Pak. Jadi jangan salah, zaman itu, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu isinya memang para orator. Para orator itu pintar berbicara, tapi isinya nonsen itu. Terkadang kata Nabi, mereka itu berbicara tapi tak sesuai dengan perbuatan mereka. Dan itu Nabi yang sampaikan, kata Nabi. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang lebih parah lagi, kenapa kita sebenarnya harus berhati-hati untuk dekat dengan penguasa. Jika kita dekat dengan penguasa, kemudian penguasa mengetahui kelemahan kita, ada satu masalah yang kita miliki, itu bakal menjadi pegangan. Dan ingat, berbahayanya lagi ketika seorang ulama dekat dengan penguasa, dan penguasa ini tahu kelemahan daripada ulama tadi, atau kesalahan yang pernah dibuat oleh para ulama tadi, itu ulama bakal dipegang kepalanya itu. Apa maksudnya pernah dipegang? Jadi tidak akan bisa dia menyalahkan penguasa kalau yang salah itu. Misal nih, kita ambil contoh. Ada seorang alim, seorang yang alim, mengerti dia agama, mendekat dia kepada penguasa, sehingga orang alim ini pernah punya masalah, dan penguasa ini tahu masalah daripada orang alim tadi. Apa yang akan dilakukan oleh penguasa tadi? Kalau penguasanya tidak memiliki hati nurani, dia akan katakan, kuncimu ada di tanganku, kata dia. Kau nak buat apa? Sekarang kalau kau tak mau ikut kata-kataku, aku akan sebarkan. Kita tersandra, Pak, tersandra. Yang terjadi adalah ketakutan, sehingga kita tidak bisa membenarkan atau menyalahkan perbuatan yang salah daripada penguasa. Ini yang jadi masalah tuh di situ, Pak. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, di akhir zaman kata Nabi, banyak orang-orang yang mendekat kepada pemerintah, kepada penguasa, hanya untuk mendapatkan kepentingan mereka. Yang penting dapur kami ngebul, kata dia. Jadi konteks ini yang kemudian menjadi masalah. Orang tidak lagi memperhatikan hati, orang tidak lagi memperhatikan akhlak, orang tidak lagi memperhatikan norma. Berarti apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas terjadi. Kenapa Nabi memperingatkan Ibnu Abbas, jaga nilai-nilai agama, niscaya Allah akan menjagamu. Ya bagaimana Allah akan menjaga kita sementara kita tak menjaga nilai agama? Ini yang pertama. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita penting sekali memiliki keyakinan bahwa kita punya pendirian yang tegas. Yang menjadi masalah adalah saat ini itu sulit kita untuk berdiri menjadi seorang mukmin yang berpendirian baik, itu sulit. Kenapa? Itu tadilah Pak, karena kena bansos saja kita goyang. Sulit Pak, kena bansos saja kita dah habis gitu Pak. Jadi iman kita hanya seputar itu. Nanti kata Nabi di yang hadis yang kedua itu lebih parah lagi. Jadi begitu rendahnya iman kita, yang setiap hari kita sholat 5 waktu, kita berpuasa, kita berzakat, hanya dinilai dari segi harta, hanya dinilai dari segi kekayaan, hanya dinilai dari segi keduniaan. Begitu hinanya kita Pak.
Begitu hinanya. Baik, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, kata Nabi, hadis yang kedua, datangnya kaum yang lebih hina daripada hewan. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu datang satu kaum lebih hina daripada binatang, lebih hina daripada hewan, lebih hina daripada kambing, kata dia. Ini agak keras tapi gimana bahasanya, begitulah pokoknya, tak perlu dikasih perumpamaan lah ya. Artinya memang bahasanya binatang ya binatang, begitu aja lah. Datang satu kaum yang lebih hina daripada binatang, kata Nabi. Bagaimana bunyi hadisnya? An Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun yakunul mu'min fihi adhallun min syatihi. Kelak di akhir zaman, kata Nabi, akan muncul satu kaum yang mereka orang-orang beriman lebih hina daripada binatang. Nah, ini mau saya kaitkan dengan yang tadi, Bapak Ibu. Apa kaitannya? Manusia yang tidak punya rasa malu, maka mereka sudah menjatuhkan diri mereka sehina-hinanya. Orang beriman, orang berilmu itu yukramul mar'u am yuhanu. Mereka itu akan dimuliakan atau mereka dihinakan. Itu cuma dua konteksnya, Pak. Jadi manusia itu kalau tidak mereka dihinakan, berarti mereka dimuliakan. Dimuliakan karena keimanan, ilmu dan iman mereka yang baik, tapi dihinakan karena ilmu dan iman juga. Bayangkan orang beriman, kata dia, orang mukmin, kata Nabi, rajulun mu'min adzal min syatihi, kata Nabi. Baik, sekarang kita tafsirkan apa maksud daripada hadis ini. Yang pertama, akan muncul orang-orang beriman yang memperjualbelikan agama mereka, itu satu. Yang kedua, akan muncul orang-orang yang beriman, mereka tidak lagi menjadikan iman sebagai standar kehidupan mereka. Yang ketiga, akan muncul orang-orang yang beriman tidak lagi malu menjilat, meminta kepada penguasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena penjelasan hadis ini oleh para ulama hadis begini. Ada orang-orang yang tidak punya adab, tak punya akhlak, tak punya malu. Alim dia berani datang minta kepada penguasa untuk diberikan jabatan. Itu hina sehina-hinanya itu. Kalaulah ada seorang ulama alim, berilmu, mukmin, dia datang kepada penguasa meminta jabatan kepada penguasa, itu ulama, itu alim yang sehina-hinanya. Bolehkah kita meminta? Tak. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kita tidak membahasakan yang lebih kasar, tidak, tapi begitu bahasanya. Pengemis itu, Nabi katakan tidak boleh meminta, itu tidak boleh. Meminta itu hina, perbuatan yang hina meminta itu. Tapi bagaimana? Apakah kita harus meminta? Tidak. Makanya tangannya, kata Nabi, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Sekarang jangan dipahami sederhana. Sekarang yang dipahami adalah nanti di akhir zaman bukan lagi banyak yang begini, tapi banyak yang begini. Kenapa maksudnya begini itu? Mereka merasa diri mereka ketika diberi itu sudah merasa nikmat. Kebodohan yang terjadi. Kebodohan. Kita ambil contoh. Kalau rakyat Indonesia ini terus-terusan dikasih bansos sampai kiamat, nggak akan pintar, Pak. Kita ambil contoh itu sederhana. Kita nih kebodohan itu dipelihara. Agar apa? Agar bisa diotak-atik. Memang begitu keadaannya, bagaimana? Nabi Umar bin Khattab ketika mendapatkan orang yang tak mampu, dia tak kasih langsung bantuan. Kau mampu apa? Mampu kerja. Sekarang ada di sana lahan, kau urus lahan itu. Begitu modelnya, Pak. Jadi kalau orang sudah menikmati pemberian, dia akan selalu berharap untuk mendapatkan pemberian. Selalu berharap akan mendapatkan pemberian. Misal saja,
rutin diberikan pemberian, sekali saja tidak diberikan pemberian dia akan bertanya, mana pemberian itu? Kita ambil contoh THR, Pak. THR, tunjangan hari Rabu. Setiap hari Rabu diberikan bantuan. Setiap hari Rabu diberi bantuan. Orang, ini kejadian nyata soalnya. Seorang tetangga itu dia bilang begini, dia kerja dalam 1 bulan itu cuma satu minggu, Pak, kerjanya. Kenapa dia kata demikian? Karena sudah dapat, anak sekolah sudah dapat gratis, makan sudah ada bantuan sebulan 2 kali, dan sekali dapat bantuan kan cukup. Jadi apa kata dia? Kau tak kerja? Tidak perlu aku kerja lagi, gitu dia. Kenapa tak kerja? Anakku sudah sekolah, kemudian bantuan rumah sudah, kemudian bantuan makanan setiap bulan saya dapat, gitu dia. Apa saya kerja lagi, gitu deh. Nah, ini Pak, bahasa yang seperti ini yang saya dengar langsung dari telinga kita sendiri. Bayangkan kalaulah semua umat muslim berpikir demikian. Jangan salah, kalau kita dijajah tuh jangan salah. Bukan hanya dijajah, bahkan kita diguling pun bisa. Itu yang disampaikan Umar bin Abdul Aziz itu 2 tahun, Pak, untuk mengentaskan kepemimpinan, mengentaskan kemiskinan dia butuh 2 tahun. Di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz bukan memberikan untuk mereka konsumsi, tapi bagaimana caranya mereka bekerja sehingga mereka bisa mendapatkan itu. Sehingga mohon maaf, zakat itu kalau cuman konsumtif saja itu tidak akan berkembang, Pak. Yang kita butuhkan produktif, sehingga orang tak mampu dia bisa jadi mampu. Itu yang diharapkan daripada zakat, wakaf itu. Tapi kalau kemudian kita cuma memberi saja, yang kita beri adalah yang mereka makan, yang mereka konsumsi, terus kapan mereka dapat? Kapan mereka bisa mandiri? Kapan mereka bisa berpikir untuk masa depan anak-anak mereka? Ini yang kemudian harus kita pikirkan, Pak. Baik, kembali kepada masalah tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang itu orang berbuat maksiat tak lagi malu. Orang berbuat maksiat tak lagi malu. Itu yang disebut dengan orang beriman tapi lebih hina daripada binatang. Orang saat ini bermaksiat tidak malu. Hari ini saya melihat, pagi ini saya melihat, subuh ini saya melihat, sebelum saya datang ke masjid ini tadi, laki-laki perempuan boncengan, Pak. Dan itu saya yakin belum nikah itu, saya yakin betul, karena umurnya masih belia. Pertanyaannya adalah kemana orang tuanya yang membiarkan anaknya laki-laki perempuan boncengan pelukan? Coba, ndak malu, layaknya suami istri. Uang suami istri aja masih malu dia pelukan di luar itu, Pak. Ini tak malu. Apa yang terjadi? Budaya barat datang ke kita, budaya Eropa, budaya Korea datang ke sini. Itu bukan membuat kita cerdas, tapi membuat kita jauh daripada agama. Kita ambil contoh. Ketika budaya barat datang, orang pakai celana bupati, buka paha tinggi-tinggi. Sekarang Bapak Ibu boleh lihat itu orang-orang yang perempuan pakai, laki-laki pakai celana panjang yang merasa kedinginan, perempuan yang kedinginan di atas dibawa kehangatan gitu. Artinya apa? Pakai celana pendek sampai ke atas paha, kalau bisa sampai ke pangkal paha, kalau bisa nggak usah pakai celana. Nggak malu mereka sekarang. Kenapa mereka nggak malu? Karena adopsi budaya. Datang budaya itu ke sini, kita adopsi, kita pakai, kita lakukan. Yang kedua, ketika budaya Korea masuk, orang-orang berbondong-bondong, budaya Korea datang, yang kita ambil apanya? Yang kita ambil yang buruknya. Joget-joget laki-laki perempuan, dan celana tidak pakai celana, yang pakainya cuma tank topan. Ya Rabb, hina atau tak hina begitu? Manusiakah manusia? Sadarkah mereka? Sadar. Tapi kemana akal mereka? Itu yang kita nggak tahu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang mukmin justru tidak memiliki perhatian terhadap keimanannya. Itu yang disebut oleh Nabi. Orang yang beriman tidak memiliki perhatian terhadap keimanannya, sehingga jangan salah ketika Allah menghinakan dia. Maka wajar ketika banyak orang yang berpuasa tidak bernilai, banyak orang yang beribadah tapi cuma dapat capek ibadah, banyak orang yang kemudian melakukan yang diperintahkan oleh Allah tapi satu sisi mereka bermaksiat kepada Allah.
Satu sisi mereka bermaksiat. Tidak malu pak orang sekarang bermaksiat, tak malu. Kita ambil contoh yang tidak malu lagi bermaksiat itu apa? Orang dengan riswah itu tak malu lagi. Suap menyuap itu orang tak malu, sudah menjadi sebuah kebiasaan. Jadi Bapak Ibu, ketika suap menyuap sudah menjadi kebiasaan, kelak itu akan susah karena mereka akan menjadi darah daging. Nah, saya ambil contoh yang paling sederhana. Makanya saya katakan, seorang pemuda datang untuk mencari pekerjaan, jawaban pertamanya adalah siapa people in. 5 instansi dia masuk, ke 5-5-nya jawabannya sama, people in, orang dalam. Coba bayangkan. Yang uniknya lagi, teman saya alumni Universitas Islam Madinah, sampai ke Pekanbaru, dia pernah daftar ikut petugas haji. Apa jawaban daripada instansi tersebut? Begini, tak usah bang, tak usah daftar lagi, belum tutup ini belum tutup. Apa kata mereka? Tidak usah daftar bang, sudah ada orangnya, sudah jelas, kata deh. Padahal itu belum tutup. Coba bayangkan, begitukah? Itu sebenarnya bukan lagi mendarah daging, itu sudah tidak tahu daging yang mana, darah yang mana itu. Sekarang yang membuat kita hina ini siapa? Allah kah atau kita sendiri yang menghinakan diri kita? Kita sendiri pak, yang menghinakan diri kita. Kita sendiri yang membuat kita hina. Allah cuman katakan, datang kepada Allah, ati Allah wa ati Rasul. Cukup kita patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan jauhi larangan Allah. Pernyataan ini sederhana, tapi nampaknya berat sekali untuk dilakukan. Apakah mereka yang melakukan tak sadar dengan agama? Sadar kok. Apakah mereka yang melakukan itu tidak mengerti agama? Mengerti. Bahkan mohon maaf, di dalam instansi mereka ada kajian setiap hari itu. Tapi pengaruh atau tak pengaruh? Mudah-mudahan kelak berpengaruh, amin. Kita doanya begitu saja. Baik. Kata Ibnu Asakir, mereka lebih hina daripada binatang. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan begini, bahkan mereka balhum adol, artinya mereka jauh lebih sesat, kata dia. Kenapa kok Al-Quran berkata ada manusia yang jauh, ada orang beriman jauh lebih sesat daripada binatang? Kalau kalimatnya balhum adol, kata Allah, berarti mereka akan jauh lebih tersesat daripada binatang. Logikanya begini, binatang itu kemana diarahkan oleh pengembala itu dia akan ikut. Kalau pengembala katakan untuk lurus, dia lurus. Kalau pengembala bawa dia ke kanan, dia ke kanan. Sekarang manusia itu lebih sesat daripada binatang. Itu kalau kita arahkan ke kanan, dia ke kiri. Kalau kita arahkan ke depan, dia justru ke belakang. Agama mengarahkan untuk tidak melakukan perbuatan kecurangan, mereka buat. Agama melarang untuk melakukan kehinaan, mereka lakukan. Agama melarang untuk bermaksiat, dia bermaksiat. Kira-kira lebih hina atau tak lebih hina? Itu bahasa sederhana pak. Maka kata Gus Baha tuh, yang disebut dengan lebih hina tadi itu mereka yang punya akal tapi tak menggunakan akal mereka. Jadi bahasanya adalah sama-sama sebenarnya nggak punya akal gitu. Kalau Rocky Gerung bilang tidak sehat lagi akalnya gitu. Artinya lebih nanti di akhir zaman tuh, kata Rocky Gerung, itu banyak manusia yang akalnya tak sehat gitu. Kenapa tak sehat? Yang seharusnya sehat mereka tak sehatkan gitu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Baik. Itu hadis yang kedua. Mereka lebih banyak yang lebih sesat. Baik, kemudian yang ketiga. Hadis yang ketiga itu kata Nabi, datangnya suatu kaum yang gemar ikut campur urusan orang lain. Kata Nabi, kelak di akhir zaman banyak manusia-manusia yang suka ikut campur urusan orang lain. Saya kira kalau ini tak perlu dijelaskan pun sudah pada paham itu Pak. Kenapa saya katakan pada paham? Karena banyak sekali kita dapatkan pelaku-pelaku yang memang bukan urusannya, dia ikut campur juga. Inilah yang disebut dengan orang berakal tapi tak menggunakan akalnya, orang berfikir tapi dia tak berfikir.
Orang yang punya ilmu tapi dia tak menjadikan ilmunya sebagai pedoman. Kita ambil contoh kasus-kasus yang sekarang itu kita dapatkan. Semisal ketika permasalahan konstruksi, itu yang paling berhak untuk menjadi atau berkomentar terhadap permasalahan konstruksi orang hukum atau orang psikologi. Halo, assalamualaikum. Ini kena sindrom pagi-pagi, Pak. Ada masalah agama, masalah misalkan permasalahan waris, yang berhak menyelesaikannya orang ahli psikologi atau kedokteran. Psikologi atau kedokteran tuh. Paham sampai maksud saya? Paham Bapak Ibu? Saya tak menyindir siapa-siapa. Yang merasa tersindir ya silahkanlah. Tapi memang keadaannya begitu. Yang justru yang harus kita perhatikan begini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya pendirian. Bapak Ibu harus punya pendirian. Kita yang mukmin yang ngerti harus punya pendirian. Kalau memang itu bukan haknya kita, kalau memang bukan kapasitas kita, kalau memang itu bukan kemampuan kita, nggak usah diambil. Sekalipun dipaksa, sekalipun harus dipenjarakan, ini memang bukan kapasitas kita, ngapa harus kita ambil? Maka yang membuat rusak itu yaitu idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kata Nabi, kalau sudah ada orang-orang yang ikut campur pada urusan yang memang bukan urusannya, tinggal tunggu saja tuh. Kehancuran itu bentar lagi gitu. Dia bukan ahli politik, tapi dia berbicara politik, tidak nyambung. Tapi kan politik itu sosial umum, bisa aja semua orang. Kalau bicara saja semua orang bisa. Makanya yang banyak saat ini orang pintar berbicara bukan dengan ilmu. Orang berilmu yang mengerti, orang yang mengerti dan berilmu mesti terarah. Kalau dia tak berilmu, cuman sekedar pengertian, sekedar pengetahuan, itu tidak akan terarah itu. Tahu saya kursi itu, tahu saya tahu kursi, tapi kan belum tentu kita tahu cara buat kursi itu. Buat kursi itu pakai ilmu, pakai. Kalau cuman sekedar pengetahuan semua orang juga tahu. Itu yang terjadi saat ini. Banyak orang yang beribadah tanpa ilmu. Yang beribadah dengan ilmu banyak yang sesat, apalagi kalau beribadah tanpa ilmu. Bukan sesat lagi, itu hancur. Maka kata Allah dalam Al-Quran, samakah orang yang berilmu beribadah dengan ilmu dan tidak? Tak sama, sangat tidak sama sekali, berbeda jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling sederhana lagi. Di kalangan kehidupan kita bermasyarakat, kalau kita tak punya urusan dengan tetangga, tak usah ikut campur urusan tetangga. Ini kadang kita yang jadi kompor. Iya tuh, suamiku memang tadi malam balik jam sekian. Bukan diperbaikinya, malah justru diajaknya rusak. Jadi kata Nabi, kelak di akhir zaman banyak manusia menjadi kompor, menjadi provokator untuk memecah belah umat. Itu kata Nabi. Kata Nabi begitu. Hadisnya juga ada. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu akan ada datangnya satu kaum yang suka memecah belah umat. Itu dalam garis besarnya, dalam kecilnya sama itu tadi, yang tadi provokator itu. Provokator itulah. Tak suka dia orang baik itu, tak suka. Nah, Bapak Ibu saya kasih tahu, orang Nasrani sampai kiamat tidak akan senang lihat Bapak Ibu jadi orang baik, itu tidak akan suka. Sampai kiamat nggak akan suka, sampai kiamat itu. Orang Yahudi sampai kiamat nggak akan suka sama Bapak Ibu baik-baik, tidak suka dia. Orang Yahudi dan Nasrani dah sudah disebutkan oleh Allah, walan tarda ankal yahudu walad nasar hatta tattabi'a millatahum. Sampai kiamat mereka tidak akan pernah senang dengan bapak ibu yang rajin sholat, rajin ibadah. Tidak akan suka dia. Maka yang dia suka apa? Kehancuran daripada umat muslim itu sendiri. Saya kasih satu cerita. Ratu Elizabeth, itu cara Ratu Elizabeth membunuh umat muslim itu cuma satu caranya. Tengok telinga setiap umat manusia itu, kalau bersih telinganya pasti muslim, bunuh. Tuh Pak, Hitler itu kerjaannya tukang bunuh aja itu. Mana orang muslim bunuh. Bayangkan. Raja Ferdinand sama. Kerjaan Raja Ferdinand itu dicari umat muslim. Mana orang-orang muslim yang bagus, mana yang kelihatan muslim, bunuh.
saking takutnya mereka dengan Islam. Cuma kita umat muslim pula yang takut dengan mereka. Cuma kita umat muslim yang terpengaruh dengan pikiran mereka. Pertanyaannya adalah, kemana keimanan kita? Kemana keislaman kita? Kemana pengertian kita, kedekatan kita dengan Allah? Sudah tahu mereka yang mengobrak-abrik kita, tapi kita masih tak sadar. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Nilai-nilai agama kalau kita terapkan dalam kehidupan kita itu mesti jalannya lurus. Tapi kalau ada satu nilai-nilai agama yang tidak kita jalankan, maka ada kemungkinan yang tadinya lurus jadi tak lurus, berbelok dia. Nah, ini kasus-kasus yang saya sampaikan itu kasus-kasus yang nyata, yang mungkin akhir-akhir ini Bapak Ibu lihat sendiri dan perhatikan sendiri dan analisa sendiri. Maka Bapak Ibu, kita, kata Nabi, itu di akhir zaman itu kita muslim dan mukmin itu wajib cerdas. Karena kalau kita tak cerdas, kita yang akan dibodoh-bodohi. Makanya tak salah ketika Nabi berkata, Dajjaluna kadzabun. Kata Nabi, kelak di akhir zaman ada orang yang mensifati sifatnya Dajjal. Kenapa? Pengaruh, kalau Dajjal itu ditunjuknya langit turun hujan. Ini Dajjal. Dajjal ini cerdas dan pintar. Kalau dia mempengaruhi orang dengan kepintarannya mungkin. Sekarang yang bodohnya lagi adalah orang bodoh bisa mempengaruhi orang pintar. Orang bodoh bisa mempengaruhi orang pintar. Nah, ini samakah? Sama Pak. Kalau Dajjal itu pintar, bisa mempengaruhi orang-orang lain, itu masih masuk akal Pak. Ini kalau orang pintar mempengaruhi orang bodoh itu masih masuk akal. Yang tidak masuk akal itu orang bodoh bisa mempengaruhi orang nggak ngerti agama bisa menjerumuskan para alim ulama. Orang yang nggak mengerti agama bisa mengadu domba orang-orang yang punya agama. Orang tidak mengerti agama bisa mengadu domba orang-orang yang alim. Yang bodoh siapa kira-kira? Makanya wajar ketika Nabi berkata juhal, kata Nabi. Maka mentafsirkan jahil itu bukan sekedar bodoh secara akal, bukan. Tapi menafsirkan jahil itu, bodoh itu bisa saja kita tafsirkan orang yang pintar tapi tidak bisa memposisikan dirinya kepada kepintarannya, sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Nah, akhir-akhir ini Bapak Ibu, banyak sekali kita dapatkan orang-orang yang alim diperbudak oleh penguasa. Orang-orang alim diperbudak. Kenapa? Karena sudah dipegang kunci. Kenapa? Apa maksudnya sudah dipegang kunci? Ada juga yang sudah dikasih makan. Jadi susah untuk berbicara, sulit, mulutnya terkunci. Sehingga yang salah bisa saja ada dua kemungkinan. Yang salah tidak bisa mereka katakan salah, tapi yang kedua, yang salah bisa saja mereka benarkan. Dan sulit bagi mereka untuk mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Bapak Ibu sudah melihat kondisi itu? Kata Nabi, kalau melihat kondisi itu maka siap-siap. Tandanya akhir zaman, tandanya kiamat sudah dekat. Nah, ini yang muda-muda yang belum nikah, nikahlah cepat. Sudah ada prediksinya, kiamat tahun 2036. Kalau prediksi Prabowo 2035. Ini kalau kiamat itu prediksinya 2036. Dalam bukunya kan 2030 atau 35 itu. Demokrasi is die. Tapi dalam prediksi para penulis itu mereka katakan 2030 katanya akan terjadi kehancuran gitu. Tapi yang kemarin saya baca itu 2036. Tak tahu yang betul yang mana. Dulu 2000 berapa? 2002 akan terjadi kiamat. Alhamdulillah tak jadi juga.
Tapi kalau ditengok kondisi saat ini, lebih banyak yang datang ke masjid kayaknya belum jadi deh. Belum jadi. Jumlah laki-laki dan perempuan nampak imbang subuh nih. Itu nampak imbang, jadi belum jadi kiamat tuh. Biasanya kiamat itu kalau laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Tapi merebaknya masalah maksiat itu adalah bagian lain daripada datang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Terakhir Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, maka ketika Nabi bercerita demikian kepada para sahabat, ini saya ambil petik sejarah. Jadi Bapak Ibu, ada satu kebiasaan Nabi kepada para sahabat itu duduk dengan menceritakan halakat itu. Saya ambil seorang sahabat Nabi itu namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dalam sebuah halakot dia selalu senang ingin mendengarkan Nabi bercerita. Jadi sebenarnya para sahabat itu tidak pernah tidak ingin mendengarkan Nabi cerita, selalu senang. Karena apa? Yang mereka harapkan daripada cerita Nabi itu ada nasihat, Tapi pada saat itu ketika para sahabat sedang duduk, Nabi menceritakan tentang perkara akhir zaman itu, tanda-tanda akhir zaman. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka katakan? Salah seorang sahabat Nabi berkata begini, "Ya Allah, jangan pertemukan aku dengan kondisi itu," katanya. Kondisi itu yang seperti apa? Yang saat ini kita rasakan, Pak. Itu para sahabat sudah berdoa. Para sahabat itu berdoa, kata para sahabat, "Ya Allah, jangan pertemukan kami dengan kondisi itu." Kondisi itu yang seperti apa? Yang serba maraknya fitnah di akhir zaman itu. Kenapa? Kenapa para sahabat mengatakan demikian? Kata para sahabat, belum tentu ketika itu aku selamat. Belum tentu ketika itu aku bisa selamat, bisa terlepas daripada fitnah akhir zaman. Dan sekarang Bapak Ibu, kita memetik pelajaran daripada para sahabat tadi. Mereka yang dekat dengan Allah, mereka yang beriman, mereka yang kuat imannya, berdoa kepada Allah agar terlepas daripada fitnah akhir zaman. Sementara di akhir zaman mereka yang bertemu dengan fitnah-fitnah itu seharusnya lebih kuat berdoa lagi agar terlepas daripada fitnah tersebut. Karena kalau tidak terlepas kita daripada fitnah, satu fitnah yang sudah merebak kepada diri kita, maka akan muncul fitnah-fitnah yang lain yang kemudian kelak akan menjerumuskan kita kepada fitnah-fitnah yang lebih besar. Ini baru tanda kiamat kecil. Baru tanda kiamat kecil. Kalau nanti tanda kiamat besar, itu sudah tak ada lagi. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tak bertemu dengan kiamat besar. Kenapa? Kalau kita ketemu dengan kiamat besar, berarti itu seburuk-buruknya seburuk-buruknya kaum, Pak. Nabi kata seburuk-buruknya kaum itu yang ketemu dengan hari kiamat. Tapi insya Allah yang ada di sini dah mati duluan itu. Mau mati, Pak? Sedikit yang jawab. Ibu-ibu mau mati? Tidak ada yang mau jawab malah. Kalau tidak mau ya sudahlah, Pak. Pokoknya terserahlah. Yang penting kita berdoa kepada Allah semoga tidak dipertemukan dengan hari kiamat. Kita tidak dipertemukan dengan fitnah yang lebih besar lagi, Bapak Ibu. Karena kelak di akhir zaman itu kata Nabi, yang tersisa orang-orang alim itu nanti akan diboyong, diperintahkan oleh Nabi untuk datang ke Palestina. Maka itulah orang-orang beriman yang tersisa, yang sisanya di muka bumi itu hanya munafik dan kafir. Maka akan dimatikan bersamaan, tersisalah munafik dan kafir, dan orang itulah yang akan bertemu dengan hari kiamat. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan keimanan kita yang baik, kita berdoa kepada Allah dan bermunajat semoga kelak kita tak bertemu dengan hari kiamat. Atau kalaupun kita ketemu, insya Allah tidaklah. Yang kita takutkan generasi selanjutnya. Mudah-mudahan dengan keimanan mereka juga akan dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.